airku, Indonesia. Indonesia, negeri yang sangat menawan, negeri yang ramah akan penduduknya, negeri yang kaya akan alamnya, negeri yang hijau akan hutannya. Ku bersyukur pada Yang Kuasa yang telah menganugerahkan alam semesta yang indah, subur, aman, dan damai. Beribu-ribu pulau dengan adat istiadat yang ada. Oh, negeriku yang kucintai, akan kujaga keindahanmu demi Indonesiaku merdeka. Berhentilah Indonesia, seburung kokoh itu Garuda. Jangan jadi kutilang di tiap dada, sebingkai cita macan Asia. Jangan hanya ngeong di medsos saja. Indonesia, pemudamu itu hebat, tapi tak sehebat di Ponorogo atau Cut Nyak Dien. Mereka kini layu tegakkan negeri, sukanya jadi pembenci dan pencaci. Rempong sana, rempong sini, jadi ahli tafsir kepentingan pribadi. Darah kita darah NKRI. Berhentilah jadi rayap-rayap negeri. Berhentilah sejenak dan relaksasi. Tapi tak perlu keluarkan itu urat leher dan memaki. Marahmu pada siapa, bencimu pada siapa. Kita semua tunggal ika. Kau salahkan dia, dia salahkan kau. Kita semua jadi gila. Indonesia, kerakyaatanmu tak terwakili. Mereka sibuk saling membuli. Jeblos sana, jeblos sini. Jangan-jangan musuh telah dekat mengintai. Kita masih sibuk saling membantai. Anak-anak negeri di luar sana telah berjuntai. Kita masih tersenggau merangkak gontai. Berhentilah, berhentilah sejenak dan mari berantai. Menggais garam-garam di pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kansel Nabila Winyananta, kelas 4C dari SDIT Bertahayun. Mau membacakan puisi berjudul Wajah Negeriku. Indonesiaku, masih teringat kisah perjuangan para pahlawan dari sejarah dan bapak ibu guruku. Indonesiaku, wajahnya sekarang sedang berduka, di mana bencana dan wabah berada di negeriku tercinta. Aku ingin menjadi bagian kecil dari negeriku, saling menjaga negeri dan bumi ini, saling membantu makhluk di bumi. Oh negeriku, cepatlah pulih, cepatlah bangkit kembali. Doa kami semoga ujian di negeriku tercinta segera berlalu. Dari kami, anak negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sejati, pembela bangsa, pembela negara meskipun dengan alat seadanya. Sosok sejati pembela bangsa. Engkau pembela negara meskipun engkau sosok sejati pembela negara, pembela bangsa. Pahlawan. Engkau pembela bangsa, pembela negara meski dengan alat seadanya. Tak pernah ia takut berdarah, tak pernah kenal kala apalagi menyerah. Demi sang saka merah putih berkibar di atas tanahnya. Mereka gagah bukan karena senjata di tangannya. Mereka dikenal bukan karena kegagahannya, tapi mereka dikenal karena keberaniannya dan cintanya yang besar terhadap negaranya. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadel Mulia Al-Hamid. Saya akan membawakan puisi tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih oleh Fadel Mulia Al-Hamid. Kota Konstantinopel dengan gigih kau taklukkan. Tak peduli seberapa banyak lawan. Usia mudamu bukan menjadi halangan, karena engkau adalah seorang pahlawan. Kau tunjukkan pada dunia kekuatan Islam. Kau hancurkan musuh dan semua sifat kebatilan. Entah berapa banyak waktu siang dan malam, kau selalu berdiri di depan pasukan. Semangat juang kau kobarkan dengan penuh keyakinan dan iman. Karena Islam adalah jalan kebenaran. Kisah perjuanganmu akan menjadi suri tauladan. Engkaulah Sultan Muhammad Al-Fatih. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya akan membacakan puisi tema perjuangan pahlawan. Pahlawan telah berjasa. Tanpa pahlawan kita tidak akan merdeka. Kemerdekaan kita dapat dengan jerih payah. Peluru menembus badan pahlawan. Oh pahlawanku, kau adalah pelita bagi bangsa. Penjajah kau usir dengan bambu runcing. Kau tak kenal lelah mengusir penjajah. Terima kasih pahlawanku. Kau telah membuat kami menikmati kemerdekaan Indonesia. Hanya doa yang kami panjatkan. Semoga Allah membalas perjuangan di surga. Amin. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tahukah kamu bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya? Kali ini saya akan menceritakan jasa pahlawan Indonesia, yaitu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir di Purbalingga pada tanggal 24 Januari 1916. Beberapa jasa Jenderal Sudirman antara lain memimpin perang di Banyumas, memimpin perang Ambarawa, dan memimpin perang melawan agresi Belanda kedua. Pada tahun 1949,
Belanda kembali datang ke Indonesia dan ini dinamakan agresi Belanda kedua. Padahal pada saat itu Indonesia sudah merdeka. Oleh karena itu, Jenderal Sudirman beserta prajuritnya masuk ke dalam hutan dan menyusun strategi. Strategi ini dinamakan perang gerilya. Pada saat memimpin para prajuritnya, Jenderal Sudirman sedang sakit. Beliau mengalami sakit jantung tuberkulosis, bahkan sampai harus ditandu. Tapi beliau tidak mau menyerah. Beliau tetap memimpin para prajuritnya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Beliau pun memerintahkan Soeharto untuk melawan Belanda yang berada di Yogyakarta. Usaha itu pun berhasil. Yogyakarta kembali berada di pangkuan Indonesia. Demikian cerita tentang Jenderal Sudirman, Dirgahayu ke-75, Republik Indonesia Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan ustazah, kali ini Zaka mau menceritakan tentang kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Mengenal Islam dari kecil merupakan karunia yang sangat besar. Berbeda dengan orang yang mengenal agama Islam di tengah jalan usianya. Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk Islam saat berusia 17 tahun. Abu Bakar As-Siddiq berperan besar dalam mengenalkannya dengan agama tauhid ini. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk Islam, ibunya sangat murka. Ibunya mulai mogok makan dan minum agar menarik simpati anaknya. Setelah beberapa lama kemudian, kondisi ibu sangat mengkhawatirkan. Keluarganya pun memanggil Sa'ad. Lalu Sa'ad berkata kepada ibunya dengan lemah lembut, "Wahai ibu, demi Allah, seandainya ibu memiliki 100 nyawa dan satu persatu nyawa ibu binasa, aku tidak akan meninggalkan agama ini." Hal itu tercermin dalam firman Allah surat Luqman ayat 15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmu فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Nah, yang perlu kita ketahui tentang Sa'ad bin Abi Waqqas adalah ia adalah orang pertama yang melepaskan anak panah dalam medan perang. Ia juga anak yang berbakti kepada orang tua. Ia selalu menemani Rasulullah ketika perang seperti perang Uhud, perang Badar, dan lain sebagainya. Ia pernah menjadi pemimpin pasukan saat melawan Persia, tepatnya di Qudsia. Ia juga rela mengorbankan harta dan nyawanya demi perang di jalan Allah. Nah, dia juga merupakan salah satu penghuni surga yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Baiklah, sekian dari cerita Zakia ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bercerita tentang Cut Nyak Dien, muslimah sejati, pahlawan kemerdekaan dari Tanah Rencong. Cut Nyak Dien adalah wanita cantik dari Aceh yang mendapatkan pendidikan agama yang baik dari orang tuanya. Sejak Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh.
Jatuh bangun rakyat Aceh mempertahankan wilayahnya yang dipimpin oleh Kesultanan Aceh. Sampai akhirnya pada tahun 1875, Cut Nyak harus mengungsi karena Aceh sedang dikuasai oleh penjajah. Tahun 1878, suami Cut Nyak Ibrahim Lamnga meninggal dalam pertempuran dan menyulut semangat Cut Nyak untuk berperang mengangkat senjata melawan Belanda. Setelah Cut Nyak menikah dengan Teuku Umar dan diperbolehkan ikut berperang, maka beliau berperang secara gerilya dan fisabilillah. Karena usia Cut Nyak yang semakin tua dan sakit rabun mata, akhirnya penjajah berhasil menangkap dan mengasingkannya ke Sumedang, Jawa Barat. Pada tahun 1908, akhirnya Cut Nyak meninggal di pengasingannya. Sungguh pahlawan muslimah sejati yang tak kenal lelah mempertahankan bangsa, negara, dan agamanya. Demikian dari cerita singkat saya, Cut Nyak muslimah sejati pahlawan kemerdekaan dari Tanah Rencong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.